Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-qail fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. A'udzu bihi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى تسليمك وأنم بركاتك على حبيب رب العالمين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين وذرية المباركين والصحابة المجاهدين الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, shaimin, shaimat, wal mu'takifin wal mu'takifat. Semoga semuanya kita yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat, barakah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kajian kita, mari bersama-sama memanjatkan puji syukur lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa nikmat yang cukup banyak, dari mulai nikmatul iman wal islam yang tiada tara, serta nikmat sehat wal afiat yang sangat mahal harganya. Semoga dengan nikmat-nikmat itu dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang berislam secara kafah melalui ibadah yang kita jalankan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, cuplikannya ya. Hadisnya panjang, kita ambil poinnya saja yang tentunya agar berkenaan dengan tema begini. Ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli yawmin atau wa dhalika fi kulli lailatin. Setiap bulan Ramadan ada panggilan dari malaikat yang panggilannya tidak didengar oleh kita, tapi didengar oleh utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Panggilannya adalah ya bagiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, wahai orang yang selalu melaksanakan kebaikan, aqbil, teruslah, menghadaplah, jangan mundur, jangan berhenti. Wa ya baghiyash syarr, dan wahai orang yang suka menjalankan keburukan, aqsir, berhentilah, paling tidak kurangi, syukur-syukur berhenti. Ya.
syukur-syukur apa? Berhenti daripada keburukan. Amsik watub, berhentilah dan taubatlah. Fa innahu awanu qabuli taubah. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan waktunya untuk bertobat kepada Allah SWT. Kalau di bulan Ramadan bander ya, apalagi di luar Ramadan, maka manusia dilihat ya benar atau tidaknya di Ramadan. Kalau Ramadannya bagus, berarti dia bagus. Kalau Ramadannya gak bagus, ya pasti gak bagus. Maknanya kalau di Ramadan bander, di luar Ramadan lebih bander lagi. Dari sini maka pentinglah kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Hukumnya wajib likulli muslim wa muslimatin, bagi setiap muslim maupun muslimah. Hanya saja yang amar ma'ruf nahi mungkar ini ada muslim yang alim, ada muslim yang tidak alim. Yang alim menyampaikan dalil-dalil dari Allah, dari Rasulnya, dari ulama-ulama. Yang tidak alim cukup ya perintah kepada orang awam yang lebih awam untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, sampaikan oleh ulama. Jadi beda-beda. Kalau alim ya menyampaikan langsung apa yang dia pahami, wajib. Sebab dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah menyampaikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim rahimahullah, ma min nabiyyin ba'athahu Allah min ummatin qabli atau fi ummatin qabli illa kana min ummati hawariyuna wa ashabun. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah sebelum aku daripada umat ini atau terhadap umat ini, kecuali dari umat-umat tadi ada hawariyun. Hawariyun itu adalah pengikut setia. Hawariyun adalah pengikut setia. Wa ashab, dan sahabat. Setiap nabi diutus pasti ada pengikut setianya, baik itu banyak maupun tidak. Ada sahabatnya, ya'khuduna bi sunnati, yang mengambil sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya. Tsumma annaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian datang generasi berikutnya setelah generasi baik, yaitu generasi yang mana mereka itu suka berkata, yang mana mereka berkata tapi tidak diamalkan, mengatakan sesuatu yang tidak mereka amalkan dan mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka disinilah peran amal ma'ruf nahi mungkar. Ada yang melenceng. Faman jahadahum biyadihi, siapa saja jihad dengan tangannya, mana dengan kekuasaan, ya aparat ini tugasnya, wa huwa mu'minun, maka dia terhitung orang yang beriman kalau dia jihad dengan kekuasaannya, kalau punya kuasa.
Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang jihad dengan lidahnya, lisannya, ngomong, ya, berbicara di mimbar, ya, sampaikan kebenaran, cegah kemungkaran, fa huwa mu'minun, maka dia termasuk orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi, wa man jahadahum biqalbihi, siapa saja yang jihad atau memerangi mereka, jihad terhadap mereka dengan hatinya, dengan kekuasaan nggak punya, lisan bukan seorang ulama, bukan seorang da'i, orang biasa, maka hatinya ingkar, ya, fa huwa mu'minun, dia beriman, asalkan hati masih tidak setuju terhadap kemungkaran. Ya. Walaysa wara'a dzalika minal iman min habbati khardalin, setelah itu hati tidak ingkar, setuju ACC, ya, sekalipun nggak ngikut, tapi benar juga dia, ya, maka itu sudah tidak ada iman. Maka dalam ayat tadi, dalam surah Ali Imran ayat 110 tadi, ya, kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Di sini Allah katakan kalian adalah menjadi manusia-manusia terbaik, umat-umat terbaik. Ya. Syarat menjadi umat terbaik ini adalah yang dilahirkan untuk manusia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pokoknya mesti perintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Di sini amal ma'ruf nahi munkar didahulukan, ya, daripada iman kepada Allah. Padahal tidak sah amal ma'ruf nahi munkar kalau tidak beriman. Tapi di sini didahulukan, ya, amal ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena amal ma'ruf nahi munkar ini standar atau ukuran barometer iman seseorang. Orang imannya kuat kokoh itu sejauh mana dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amal ma'ruf nahi munkar sebagai bingkainya iman gitu. Kalau nggak ada amal ma'ruf nahi munkar sama sekali dalam berbagai macam tahapannya tadi, dari mulai dengan kekuasaannya, dengan kemudian dilanjutkan dengan lisannya, bahkan sampai terakhir mentok itu apa? Mentok. Orang punya iman itu, jadi mentok apa sih? Orang punya iman itu adalah hatinya ingkar terhadap kemungkaran. Udah mentok banget itu. Nah, gak ada iman lagi. Gak ada iman lagi. Ini apa? Jadi ukuran. Makanya amal ma'ruf nahi munkar dalam ayat didahulukan daripada apa? Iman kepada Allah. Pokoknya kalau ACC terhadap kemungkaran, ya udah, gak ada iman dia. Maka ini pentingnya apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, ya, rupa-rupanya kemungkaran tetap berjalan, tapi rada kurang, ya. Rada kurang. Rada itu apa? Agak kurang, ya. Karena apa? Mengingat, ya, Ramadan ini
Sufidatis syayatin, setan-setan diikat. Lalu pertanyaannya, setan yang mana yang diikat? Bentuknya kayak apa yang diikat? Setan yang diikat benar-benar diikat, ya, hakikatnya diikat, ya. Hakikatnya apa? Diikat. Kapan diikatnya? Ketika mau goda manusia. Ketika mau goda. Lah kok masih banyaknya maksiat? Ada nggak Ramadan maksiat gitu orang? Ada nggak orang bulan Ramadan kok ngomongin orang? Ada nggak di Ramadan kok maksiat? Jawabannya apa? Ada. Sebab setan yang diikat yang mana itu oleh Nabi dikatakan adalah maradatus syayatin wal jinni. Setan-setan yang ganas yang terdiri dari jin. Yang diikat itu setan yang ganas yang dari apa? Golongan jin. Tapi di sisi lain yang goda manusia bukan hanya syayatinul jinni al-maradah, tapi juga ada setan bentuk lain, yaitu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang dari manusia suka ngojok-ngojokin, suka ngajak-ngajak ini enggak diikat, ya. Siapa yang ikat? Susah juga, enggak diikat. Makanya kemungkaran apa? Jalan gitu. Ya, kemungkaran jalan. Cuman agak kurang, agak kurang. Di sisi lain juga ada orang melakukan kejahatan, keburukan tanpa setan dari manusia atau jin juga bisa gitu. Jadi manusia itu menjalani kemungkaran itu bisa jadi apa? Tanpa setan, baik dari jin maupun dari itu udah bisa gitu. Apa itu? Nafsu. Keinginan seseorang. Keinginan yang melampaui batas, keinginan yang di luar kemampuan. Nah ini bahaya. Makanya kata Imam Ghazali, tawaqqa nafsaka la ta'man wa ilaha fa nafsu ahbathu min sab'ina syaitana. Curigalah, waspadalah terhadap nafsumu, ya, waspada terhadap nafsu. La ta'man wa ilaha, jangan merasa aman terhadap bujukannya, rayuannya, ya, rayuannya luar biasa. Makanya fan nafsu manusia ini, tentunya yang amarah bisu, itu akhbathu, lebih jahat, lebih buruk, lebih ganas godanya terhadap manusia daripada 70 syaitan. Bapak pernah digoda 70 setan? Dengan cukup dengan nafsu itu tanpa setan, maka setan terima kasih kepada nafsu juga kadang-kadang. Karena apa? Karena dibantu, ya, dibantu oleh nafsu untuk menggoda manusia. Ya, lebih jahat min sab'ina daripada 70 syaitan. Makanya jadi kalau ada di bulan Ramadan yang maksiatnya besar, itu apa? Yang goda bukan hanya dari jin, dari manusia yang berbentuk setan, tapi juga apa? Keinginan manusia, suka-suka, bahkan apa sering-sering, ya, membuat manusia terjerumus dalam apa? Kemungkaran. Makanya fa nafsu akhbatu min sab'ina syaitana. Makanya kita ini ya alhamdulillah
Di bulan Ramadan ini kita banyak diberikan oleh Allah hadiah yang spesial, hadiah yang luar biasa, khusus diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Hadiahnya banyak. Ya. Hadiah apa yang Allah berikan? Banyak. Di antaranya Allah berikan kita hadiah pengampunan dosa. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jelas. Puasa kita akan mendapatkan ampunan dosa bila mana 3 syarat. Syaratnya ada 3. Puasa yang bisa ngampuni dosa syaratnya ada berapa? Ada 3. Ingat-ingat. 1, imanan. Syaratnya iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada bahwa percaya atau iman kepada kewajiban puasa, dan orang yang berpuasa pasti akan diganjar, kasih pahala. Syaratnya itu. Jadi puasa kita menghapus dosa dengan tujuan, dengan syarat 3. 1, iman kepada Allah, Rasulullah, dan kewajiban puasa, dan orang yang berpuasa pasti diganjar oleh Allah. Yang kedua, wahtisaban, niatnya pasti karena Allah, bukan karena gak enak sama temen, sama istri, sama suami gak enak, bukan karena gak enak. Ya, ihtisaban. Yang ketiga adalah yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau orang berpuasa masih maksiat, dosa besar masih jalan terus, bukan mendapatkan ampunan dosa, tambah apa? Berdosa. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 31. Ya. Ayat 31. Baca sendiri ya, lama antar. Jadi itu 3 syarat untuk apa? Mendapatkan puasa kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadiah apa lagi di bulan Ramadan? Otomatis hadiah surga, selamat dari neraka. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Jama'atul Hadis, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang tidak ada seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah, mananya puasa yang ada perintahnya dari Allah. Sebab ada puasa yang tidak perintah Allah, nggak masuk itu. Puasa apa itu? Hah? Puasa pengen jadi orang kebal. Puasa perintah dokter, ada nggak? Perintah dokter itu loh. Berapa jam itu? Hah? Mau cek darah, Bapak puasa tadi kan? Puasa. Bilangannya puasa. Ya. Tapi itu perintah dokter ya, perintahnya bukan syar'i, bukan itu. Perintah yang ada, puasa yang ada perintah. Ramadan, Senin Kemis dan sebagainya. 1 hari seorang hamba berpuasa, maka Allah jauhkan dia dari neraka selama 70 tahun. Berarti kita puasa udah berapa hari ini udah? Udah berapa hari? 4 hari ini. Yang utuh 3 ya. Udah 3. 1 hari jauh dari neraka selama 70 tahun akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Berapa tahun akhirat? Berapa tahun dunia untuk 70 tahun akhirat? Kali 3. Tinggal ngaliin aja nanti.
Masya Allah, luar biasa. Hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa. Belum lagi hadiah Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Suatu saat, artinya tarawih, ada satu hadis sahih, seorang sahabat Abu Dzar meriwayatkan, beliau dan para sahabat sholat tarawih bersama Nabi. Sholatnya cukup lama. Al-Baqarah surahnya, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, lewat jam 12 malam. Lewat. Ya. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, lau tanaffalna baqiyata lailatin hadhihi ya Rasulullah. Rasulullah, coba kalau engkau terusin ngimamin kita ini sampai akhir malam ya Rasulullah, masih kurang itu. Sholat jam 12 malam selesai masih kurang panjang itu. Kira-kira kalau Jamal Muhajirin itu sholat sampai jam 12 lewat itu kira-kira kurang apa kurang? Minta nambah gitu. Sahabat minta nambah, kurang rupanya. Kalau kita requestnya apa? Kemarin saya Jumat kemarin khutbah di satu tempat. Jadi pengurus request dulu, Ustaz. Jadi di sini tuh jamaah kalau khutbahnya lebih 15 menit itu udah udah gelisah gitu. Tandanya apa itu? Terus sholatnya juga kebanyakan juga begitu baca surah, imam belum Allahu Akbar, kata makmum Allahu Akbar. Artinya apa itu kalau makmum bilang Allahu Akbar? Tadi nggak kepanjangan ya? Subuh tadi? Nggak ya? Saya takut kayak kemarin tuh. Jadi begitulah, padahal Ramadan nih kesempatan ya. Akhirnya ya udah, saya nanti khutbahnya saya pas-pas saja. Begitu selesai saya tanya, bagaimana? Kepanjangan atau pas gitu? Pas. Jadi sahabat luar biasa, lewat jam 12 malam minta nambah. Nabi juga sebagai imam, sebagai rasul nggak mentang-mentang ada yang minta tambah langsung tambah. Apalagi nggak minta tambah ya, minta tambah aja. Apa kata Nabi? Sebagai gantinya yang meringankan terhadap umat ini, kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam hingga witir selesai, nggak kabur duluan, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Nanti pahalanya semalam suntuk. Di sini selesai jam berapa? Jam 9, setengah 9. Rata-rata itu pasaran itu. Pasaran setengah 9, lewat dikit. Tapi nggak apa-apa, ada hadiah dari Rasulullah. Siapa yang sholat tarawih witir bersama imam, maka dia sama dengan apa? Pahalanya sholat semalam suntuk. Ada nggak di antara kita yang semalam nggak tidur sholat? Ada nggak? Saya juga nggak pernah, mas. Nggak tahu jamaah pernah. Luar biasa. Ini masya Allah. Makanya ya rugilah orang kalau sholat tarawih tidak witir bersama imam. Ini ya sedikit menguntungkan ya. Ada nggak orang yang belum witir pada pulang? Apalagi kok ceramahnya habis tarawih, udah wassalam. Bener mau nggak? Makanya di sini nggak tahu ceramahnya habis tarawih sebelumnya. Kalau ceramahnya habis tarawih sebelum witir, itu ya udah kabur maketan ya, kabur.
Kabur itu kabur. Ya Masya Allah. Ini Masya Allah deh. Lah terus kalau Nabi kalau witir akhir malam, akhir sholat malam, kok awal? Kata Nabi kalau kalian bangun, ya nanti sholat lagi. Terserah mau sholat apa terserah, mau qiyam Ramadan lagi boleh. Berapa rakaat? Kak terbatas. Karena sholat itu ada 3 macam sholat sunat itu. Jadi ada nafilah talak, nafilah sholat tambahan itu ada 3 macam. Ada disebut sholat sunnah. Sunnah ini sholat tambahan yang biasa dilakukan Nabi di luar kewajiban. Misalnya apa? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu. Atau sholat sunat fajar. Itu namanya sunnah. Maknanya yang tidak pernah Nabi tinggalkan hadaran wala safaron. Baik bepergian apalagi di rumah, nggak pernah. Pokoknya musafir pun qobliyah subuh tidak pernah lepas itu. Dan ada yang sholat namanya disebut apa? Bukan sunnah, sholat tambahan di luar wajib, tidak sunnah tapi mustahabbah, sangat dicintai dalam agama. Ya, tapi Nabi kadang-kadang ya lepas, nggak selalu gitu. Seperti qobliyah maghrib, ini mustahabah. Kan ada orang bilang qobliyah maghrib nggak ada nggak? Hadisnya Bukhari itu, kata Nabi, shollu qoblal maghribi, sholatlah kalian sebelum maghrib. Shollu qoblal maghribi, 2 kali ngomong shollu qoblal, sholat sebelum maghrib. Kata Nabi apa? In syi'tum, kalau kalian pada mau. Kalau nggak mau, ya udah nggak mau. Tapi jangan bilang nggak ada gitu loh. Hah? Kalau bilang nggak ada, Nabi ngomong kok kita bilang nggak ada dalilnya, nggak ada sunnahnya. Loh. Tidur. Ini berarti kira-kira orang semacam ini disebut dusta terhadap Nabi nggak? Dusta nggak? Perhatikan, dusta itu ada kalanya mengada-ngada yang tidak ada, atau tidak meyakini yang ada. Itu makanya itu termasuk iftira 'ala nabi, al-kadzib 'ala nabi, dusta terhadap Nabi. In syi'tum, kalau mau. Kira-kira kata-kata kalau mau ini bagusnya ngerjain apa enggak? Qobliyah maghrib itu loh, ngerjain enggak? Bagusnya. Apakah timbang kalau mau ini lah enggak? Justru ini tandanya orang hamba Allah yang sebenarnya justru melakukan sesuatu yang diperintah tapi enggak serius gitu loh. Ya? Kan perintah enggak serius ini. Tapi kok mau, apalagi serius. Hati-hati ya. Hadis Bukhari loh ya. Hadis Bukhari. Kemudian ada sholat yang disebut sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak, yaitu sholat sunat yang tidak punya nama. Kalau menamain nggak punya nama, ya bid'ah, nggak boleh. Tapi kalau sholat Allahu Akbar, ya sholat malam aja, mutlak Allahu Akbar, ya sholat aja, boleh. Kayak Imam Hambali itu kalau melakukan sholat sunat mutlak itu banyak itu. Sholat nggak ada namanya maksudnya, itu boleh. Jadi maka jangan dinamain loh, nggak ada namanya. Ya. Nah, ini di sini adalah seperti sholat malam yang tidak punya nama, yang disebut sholat mutlak. Jumlahnya berapa rakaat? Tidak terhitung, terserah. Kalau Imam Hambali melakukannya cuman 300 rakaat. Cuman 300. Imam Hambali itu ahli hadis kan, punya termasuk imam yang keempat dan mengarang kitab hadis yang luar biasa besarnya. Ahli hadis betul. Tapi beliau sholat malamnya itu ya berapa? 300 rakaat. Cuman kalau kita habis witir, jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Witir cuma sekali. Witir itu ganjil. Witir itu ganjil. Di sini 3 langsung apa 21?
3 langsung. Ya. Nah, ulama memberikan satu pelajaran di mana kalau kita pengen ngotot apa toh? Ngotot yang ngeyel. Ngotot pengen witir pokoknya witir ya di akhir salat malam. Nah, ngeyel namanya. Boleh enggak? Ada caranya. Dia witir sama imam, tapi jangan niat witir. Misalnya kalau imam sholat witir langsung 3 rakaat, dia niat sholat qiyam Ramadan aja nggak niat witir, itu boleh karena imam sholat witir, kita nggak sholat witir, cuman makmum, boleh itu. Berbeda sholat makmum itu boleh. Ya, jadi 4 rakaat, imam salam, kita bangun jadi 4. Kalau witirnya misalnya 2-1 ya tinggal tambahin 1 lagi gitu juga. Itu lebih bagus. Nanti malamnya kita sholat tahajud lagi misalnya, kemudian kita witir karena belum witir, kita nambah, itu boleh. Tapi saya nggak sarankan ya. Tapi boleh itu. Itu solusinya begitu. Kalau ngeyel apa? Witir mesti di akhir sholat malam. Silakan saja. Tapi kalau saya tetap witir bersama imam, nanti sholat apa saja terserah. Berapa rakaat terserah saja. Ini ya hadiah yang luar biasa di Ramadan, timbang sholat 11 rakaat ya bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat 1 malam tuh. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi dengan banyaknya pahala ini ya memang ya Pak, terkurangi kemungkaran ini. Kemungkaran terkurangi apa itu? Terkurangi. Makanya ya. Jadi tadi saya katakan tetap kemungkaran ada karena yang goda manusia bukan hanya setan dari jin, bukan hanya setan dari manusia, tadi juga apa? Ada penggoda lain, bahkan lebih dahsyat, itu apa? Bapak? Nafsu manusia. Lah apa hikmahnya? Apa fungsinya pakai ada amal ma'ruf nahi munkar? Fungsinya adalah satu ya. Roja'un tifa bil ma'mur atau roja'un tifa'il ma'mur bima yu'adu bihi. Ada harapan supaya atau agar atau kali-kali itu apa? Nasihat ini manfaat. Ada manfaatnya. Ada fungsi manfaatnya. Kalau dia amar manahi mungkar, kan dia mendapatkan, kalau ada manfaatnya terhadap yang dinasihati, ya maka di samping dia diamalkan oleh orang yang melakukan, kalau itu kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka si yang amar manahi mungkar tadi mendapatkan royalti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Ayo Pak, tidur pengantuk. Sahurnya kebanyakan kali ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Wah, tinggal 1 kata doang ya. Surah apa itu? Adz-Dzariyat ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Lah, kagak connect ya? Ad-Dzariyat 55 itu loh. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul pasti bisa mukminin ya. Ingatkanlah wahai Muhammad, sebab fa itu sebab, fa inna sesungguhnya peringatan itu tanfa akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang beriman manfaat, yang enggak beriman ya biasa aja. Ya. Jadi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang ya mengharapkan manfaat. Ya. Harapan ada manfaatnya. Yang kedua adalah
menghindari daripada ukubah, menjalarnya ukubah. Apa menjalar ukubah itu? Menjalarnya ukubah, siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala merembet kepada orang yang diam terhadap amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada bencana ini kok merata kepada orang yang tidak kepada orang yang beriman, itu sebabnya bisa jadi karena dia diam terhadap kemungkaran gitu. Makanya orang yang galak, tegas terhadap kemungkaran itu ada sisi bagusnya ya. Jadi ngurangi kewajiban beban ya, keamanan ya, ada bagusnya. Ini apa? Yang tegas. Di samping itu agar ya, yang kedua ini terhindar daripada siksaan Allah, hukuman Allah yang merata. Bisa dibaca dalam hal ini dalam surah Al-Anfal. Surah berapa Al-Anfal itu? 8 ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini ayat ya, Allah menegaskan wattaqu, takutlah kamu. Ya, takutlah kamu, hati-hatilah kamu. Fitnatan, akan suatu bencana. Fitnah itu bisa bencana. Jadi fitnah itu ada ujian, ada bencana. Makanya ujian itu atau bencana bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, bisa jadi iqab atau siksaan. Takutlah kalian kepada bencana, la tusibanna alladziina zalamu, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, khossah tidak. Khossah. Takutlah kamu kepada bencana yang tidak hanya menimpa khusus kepada orang yang zalim, mana pelaku maksiat. Lah caranya gimana? Ya amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak merembet. Ya. Wa'lamu annallaha syadidul, ketahuilah bahwa Allah Maha dahsyat siksaannya. Itu belum seberapa. Kalau diturunkan adab di dunia belum seberapa. Ya, bagi orang beriman ya ujian. Ya, tapi bagi orang kafir ya bencana. Maka di sini kata Nabi, innallaha la yu'adzibul 'amma bi 'amalil khassah. Allah tidak akan ya menyiksa, menghukum orang secara merata, baik yang maksiat maupun yang tidak. Enggak itu. Innallaha la yu'adzibul 'amma bi 'amalil khassah hatta ra'au bainal dharim munkaran, atau hatta ra'al munkar bainal dharim. Hatta ra'au, sehingga mereka melihat satu kemungkaran berada di hadapannya. Hatta ra'aul munkaru bainadh dharain. Ya, falan yungkiru, mereka tidak mau ingkar, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mencegah mana yang mungkar. Ya, fa yu'adzibul 'ammah bi amalil khassah, atau fa yu'adzibul 'ammah bil khassah, fa yu'adzibul 'ammah wal khassah jami'an. Maka Allah menyiksa, menghukum, menimpakan musibah kepada seluruh manusia, yang maksiat maupun yang tidak, ya itu semua kena merata kalau mereka diam terhadap kemungkaran. Ini. Jadi ternyata hikmah yang kedua ini adalah penting sekali agar kita tidak ke bawah-bawa ya, dapat musibah dari Allah secara merata gara-gara apa? Ini tanda suruk apa tanda sholat? Baru suruk ya? Masih kurang ya? Tambah dikit ya Pak ya. Belum jam 6. Udah sarapan kan? Ya. Jadi ini. Jadi ternyata asbab inilah kita oleh Allah SWT dihukum secara merata kalau sukut atau diam terhadap kemungkaran. Makanya kita jangan diam terhadap kemungkaran. Harus kita peringati supaya selamat. Kemudian juga ya,
Yang ketiga, iqamatul hujjah 'alan nas amam Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan argumentasi di hadapan Allah SWT ketika kita ditanya oleh Allah. Ada orang menjalani mungkar, nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu begini? Oh, nggak ada yang mencegah, nggak ada yang mengingetin gitu ya. Nah ketika kita sudah ingetin, nah aman kita. Kita akan dituntut oleh Allah SWT di akhirat kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya mesti kita amar ma'ruf nahi mungkar supaya kita nanti bisa punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Jadi ada seorang rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di mana mubasysyirin yang berikan kabar gembira bagi orang taat ya, dan mundhirin yang memperingatkan kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Fungsinya. Rusulan mubasysyirina wa mundhirin. Seperti dalam surah Surah An-Nisa ayat 165 di mana Allah katakan ya, rusulan mubasysyirina wa mundhirin ya. Li'alla yakuna lin-nasi Allah 'ala Allah hujjatun ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin ya. 165 ya. Di mana Allah katakan rusulan, yaitu ada seorang rasul yang tugasnya adalah mubasysyirin, memberikan apa? Kabar gembira, yaitu bagi orang yang taat. Wa mundhirin, dan meringatkan terhadap ancaman Allah. Li alla yakuna linnasi 'ala hujjah, supaya tidak ada untuk manusia atas Allah suatu hujjah ba'da rasul, setelah adanya rasul. Jadi nggak ada alasan. Karena udah diperingatkan. Maka nanti tetap disiksa. Karena Allah azizan hakimah, dan Allah maha aziz, maha perkasa, hakiman dan maha bijaksana. Berarti alhasil bahwa ternyata amar ma'ruf ini ya sangat luar biasa pentingnya, karena ada 3 alasan tadi, ada hikmah 3 tadi. Pertama adalah ya mengharapkan manfaat ya bagi orang yang diperingatkan, dan yang meringatkan yang amar ma'ruf nahi mungkar dapat royalti kebaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindar daripada siksaan Allah, bencana dari Allah secara merata. Dan juga yang terakhir untuk memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tentang hikmah amar ma'ruf, bukan amal ya. Tadi tulisan di WA itu amar pada R, salah ketik ya. Amar itu perintah. Kalau amal kan apa itu amal? Ada amal ya. Dalam bahasa itu amal berarti harapan. Amal, angen-angen. Kalau amal beramal ya, berbuat. Kalau amar perintah pakai R ya. Amar ma'ruf, perintah yang baik. Kalau itu ma'ruf, kelihatan baiknya perintahkan. Kalau belum kelihatan baiknya jangan diperintahkan. Nahi mungkar yang diingkari oleh syariat, diingkari oleh banyak manusia. Mungkar. Ya, mungkar itu jelas-jelas nampak keburukannya, baik secara dalil maupun umumnya manusia itu mungkar. Jadi diingkari oleh akal, diingkari oleh syariat Islam, seperti mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu pokoknya jelas nyata, betul-betul dampaknya, dampak keburukan bukan hanya pada pribadi yang melakukan, tapi juga pada masyarakat umum, pada banyak orang. Itu namanya mungkar gitu. Ya, ini penting sekali. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu saja. Barangkali kalau ada pertanyaan ya bisa dijawab untuk
menunggu waktu apa? Syuruk yang sebenarnya ya, untuk boleh sholat ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.